Nama saya Nur Hedi Dwi Arjanto. Untuk jurusannya adalah Teknik Komputer dan Informatika. Untuk materinya, untuk mata pelajarannya adalah Simulasi dan Komunikasi Digital. Kemudian materinya adalah Logika dan Algoritma. Ini, oke, kita mulai ya, siap ya? Siap. Ya, sebelumnya saya share screen dulu. Kelihatan? Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Ya, materi sudah saya share kemarin di yosda16mediadidik.com, yaitu untuk logika dan algoritma. Kemudian tugasnya sudah saya share juga di yosda16mediadidik.com ya, untuk LKPD-nya tugas. Kemudian tesnya ini juga sudah saya share di yosda16mediadidik.com untuk evaluasinya. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Nah, ini untuk peraturan dalam pembelajaran. Ini mohon untuk ditampilkan, kameranya di-on-kan, kemudian di layar itu full wajah ya, full layar. Nah, wajahnya kelihatan full layar. Kemudian mic-nya di-off-kan. Nanti kalau mau berbicara baru di-on-kan ya, seperti itu. Oke, siap ya? Ya, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kemudian ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Elang, silakan. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian untuk selanjutnya, Pak Guru akan absensi dulu ya. Yang pertama Adam Zaki Nurrahman, kemudian Ahmad Alhamdika, Hadir. Ella Febi, Hadir. Budi Firmansyah, Hadir. Maimuna, Hadir. Andini, Anastasia Putri, Hadir. Ananda Fahrisa, Hadir. Amanda Artika, Hadir. Elang, Hadir. Diki Setiawan, ya, Mita Oktavia. Hadir. Ya, untuk absensi di sini nanti penting ya, masalahnya digunakan untuk kriteria kenaikan kelas. Kurang lebih untuk periode kemarin itu 90% kehadiran ya, sehingga kalian diharapkan kalau ada pembelajaran itu hadir. Nah, itu karena kriterianya masuk ke dalam kriteria kenaikan kelas. Oke ya, masih semangat ya? Masih semangat untuk pembelajaran ya? Ya, oke, kita yel-yel untuk semangat ya. Yel-yel semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih yel-yelnya. Ya, itu yel-yel yang biasa kita ya ucapkan. Nah, selanjutnya untuk materi kali ini, tapi sebelumnya ini saya akan memberikan atau menyampaikan materi yang pernah kalian dapatkan pada sebelumnya. Pertemuan sebelumnya sudah saya berikan materinya tentang apa? Materi logika dan algoritma, Pak. Ya, materi logika dan algoritma. Nah, apa saja yang didapat pada pertemuan kemarin? Mempelajari definisi logika dan algoritma. Ya, terus? Mempelajari cara membuat flowchart. Ya. Mempelajari cara membuat algoritma. Ya, itu pertemuan yang pertama sudah saya berikan. Itu kalian mendapatkan hal-hal tersebut yang tadi sudah kalian sampaikan ya. Kemudian untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran untuk kali ini, yaitu materi masih dengan logika dan algoritma. Nah, untuk tujuannya
tujuan pembelajarannya nanti saya buka dulu untuk slide-nya. Ya, tujuan pembelajarannya. Nah, ini setelah kalian melaksanakan proses pembelajaran konsep logika dan algoritma, maka kalian ini nanti mampu menjelaskan konsep logika dan algoritma, menjelaskan notasi flowchart, kemudian dapat menerapkan logika dan algoritma pemecahan masalah, dan yang terakhir menerapkan logika percabangan dengan kreatif. Nah, ini yang saya sampaikan pada pertemuan ini nanti adalah menerapkan algoritma percabangan. Kemudian setelah kalian melaksanakan penugasan, diskusi, dan praktek, ini nanti kalian diharapkan mampu menggunakan notasi flowchart, mampu membuat flowchart tentunya, dan membuat algoritma percabangan. Itu nanti harapannya ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ya tentunya masih dengan menerapkan logika dan algoritma untuk pengetahuannya, keterampilan menggunakan fungsi-fungsi perintah. Nah, untuk untuk menerapkan logika dan algoritma nanti intinya kalian mendapatkan yang keempat, yaitu menerapkan logika dan algoritma pada percabangan. Kemudian prakteknya nanti kalian bisa membuat flowchart untuk implementasi algoritma percabangan. Itu untuk tujuan pembelajarannya dan kompetensi dasarnya. Nah, kalian nanti setelah memperoleh kompetensi dasar tersebut, itu nanti diharapkan kalian kalau memiliki suatu ide atau memiliki suatu permasalahan, itu nanti kalian bisa implementasikan dalam bentuk algoritma. Nah, algoritma itu nanti fungsinya adalah untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan secara urut seperti itu ya. Kemudian kalau bentuk flowchart itu sebenarnya adalah implementasi atau bentuk gambar alirnya itu yang lebih mudah dibaca. Itu untuk algoritma flowchart. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan contoh persepsi. Coba jelaskan kaitan dengan nilai KKM untuk lulus dan tidak lulus. Ya, silahkan salah satu siswa untuk bisa menjelaskan di situ. Jika nilainya lebih besar dari KKM, maka lulus. Dan jika tidak, berarti tidak lulus. Oh iya, ya. Jadi terkait dengan nilai KKM tentunya di situ ada istilahnya suatu pertanyaan muncul ya. Nah, ini dari nilai KKM. Nah, jika lulus ya tentunya ada pertimbangan KKM-nya di atas lebih dari ya. Kalau tidak lulus berarti masih kurang dari KKM nilainya. Nah, itu untuk suatu percabangan itu nantinya. Nah, untuk ruang lingkup materinya ya nanti kalian itu akan memperoleh logika dan algoritma ya tentunya, yaitu untuk materi percabangan sederhana ya, percabangan sederhana. Nah, ini untuk materinya itu nanti akan Pak Guru sampaikan. Kemudian untuk penilaiannya nanti ada 3 macam. Yang pertama evaluasi, nanti menggunakan kuisis. Kemudian yang kedua nanti menggunakan LKPD. LKPD itu nanti modul prakteknya. Kemudian yang ketiga ada nilai sikap. Nilai sikap nanti Pak Guru yang menilai ya. Jadi kalian akan Pak Guru nilai untuk nilai sikapnya bagaimana selama proses pembelajaran. Ya, jelas ya? Jelas ya anak-anak? Jelas. Jelas. Ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan permasalahan dulu ya, memberikan permasalahan dahulu. Ini dengan Pak Guru menyampaikan atau menge-share untuk LKPD-nya ya. Nah, ini untuk LKPD. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Ya, ini untuk LKPD-nya, ini untuk problemnya nanti dari sini ya, yaitu kalian nanti diharapkan intinya mampu membuat diagram alir. Di sini ada algoritma bahasa natural ya, nanti kalian kerjakan ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini nanti ada sebuah soal cerita. Nah, ini bisa kalian kerjakan juga, bentuknya nanti implementasinya
dalam bentuk bahasa natural dan juga flowchart ya. Nah, kemudian nanti di sini ada lagi soal cerita. Nah, ini nanti kalian implementasikan ke dalam bahasa natural dan flowchart juga. Kemudian yang terakhir juga sama ya, ada soal cerita seperti ini. Nah, ini nanti kalian implementasikan dalam algoritma bahasa natural dan flowchart ya. Itu untuk LKPD-nya. Nah, kemudian Pak Guru mulai masuk ke materi pembelajaran ya. Akan Pak Guru buka dulu untuk materi pembelajarannya. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, untuk materi pembelajarannya seperti ini. Oke, kita langsung saja. Pada slide ini adalah materi untuk logika dan algoritma. Oke, kita masuk langsung saja ke diskusi ya. Mungkin nanti ada beberapa yang Pak Guru sampaikan dan nanti mungkin kalian bisa menjawabnya karena materi sebelumnya sudah Pak Guru berikan. Ini untuk mengingatkan saja. Kira-kira apa definisi dari algoritma? Kira-kira apa definisi dari algoritma? Budi Firmasa mungkin? Urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistem dan logis. Ya. Itu adalah definisi dari algoritma. Jadi definisi algoritma adalah intinya urutan langkah-langkah. Ini kalau memiliki ide atau apa, permasalahan atau apa, nah ini nanti cara menyelesaikannya itu sesuai dengan logika, dibuatlah urutan langkah-langkah. Nah, kemudian dari logika itu algoritma itu tadi, coba jelaskan apa saja implementasi dari algoritma. Ya, silakan. Apa saja implementasi dari algoritma? Bahasa natural atau bahasa biasa sehari-hari. Ya. Pseudokode yaitu kode-kode seperti dalam bahasa pemrograman tetapi tidak sempurna atau lengkap atau kode semu. Ya, itu adalah untuk implementasinya. Lanjutannya? Flowchart. Ya, diagram alir atau flowchart. Masih ada? Bahasa pemrograman yaitu kode program dalam bahasa pemrograman. Ya, itu untuk implementasi dari algoritma. Berikan aplaus untuk yang sudah mampu menjawab ya. Oke, selanjutnya untuk mungkin ada untuk mengingat lagi itu ada beberapa simbol flowchart. Nah, ini coba sebutkan simbol-simbol flowchart apa saja yang pernah kalian dapatkan kemarin pada mata pelajaran kemarin. Simbol terminator, simbol proses, Ya. simbol keputusan, simbol subproses, simbol data, simbol dokumen, dan simbol persiapan. Ya, nah itu adalah simbol-simbol yang ada pada notasi flowchart. Oke, berikan aplaus untuk teman kalian sudah mampu menjawab. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan. Simbol apakah yang digunakan pada algoritma percabangan? Simbol keputusan. Ya, simbol keputusan. Nah, simbol keputusan ini atau decision ini nanti akan memberikan suatu keputusan dari suatu pertanyaan yang diimplementasikan ke dalam simbol tersebut. Nah, ini biasanya pertanyaannya apa? Nah, ini nanti jawabannya iya atau tidak. Itu di dalamnya kondisi pertanyaan ya. Iya dan tidak. Nah, berikan aplaus kepada teman kalian yang sudah mampu menjawab. Kemudian, nah ini kita masuk ke materi yang sekarang akan Pak Guru sampaikan, yaitu algoritma percabangan. Pernahkah kalian bermain game? Pernah, Pak? Ya, gamenya game apa saja? Angry Bird? Oh. Oh, ya. Terus apa lagi? Gamenya apa saja gamenya yang pernah kalian mainkan? Oppo aja. Oppo itu kan cuma makan dan makan terus ya? Iya. Game sosis. Nah, pernahkah kalian bermain apa namanya? Angry Bird pernah apa enggak? Pernah. Ya, pernah. Ya. Itu untuk beberapa game itu kan ada level-levelnya ya. Level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, itu. Seandainya kalian dalam bermain itu tidak naik-naik, itu penyebabnya kenapa? Karena kalah. Iya, karena kalah. Nah, itu karena kalah, karena jadinya tidak naik level. Nah, itu kalah. Nah, di situ itu nanti dari problem tersebut
itu nanti bisa diimplementasikan dalam bentuk percabangan. Nah, di dalamnya itu kondisinya jika saya kalah, nah itu nanti tidak naik level ya. Iya, tidak naik level. Jika saya menang, maka naik level. Iya, itu seperti itu. Itu untuk kondisi. Itu nanti bisa diimplementasikan ke dalam bentuk flowchart. Kemudian permainan sepak bola juga sama. Nah ini permainan sepak bola seandainya tidak bisa mengegolkan maka skornya tidak bertambah. Nah itu sama. Seandainya bisa mengegolkan bola, nah itu nanti nilainya tentunya skornya bertambah 1-0, 2-0 dan lain sebagainya. Nah ini tadi pertanyaan Pak Guru tentang permainan game dan permainan sepak bola. Itu hanya contoh yang lain banyak sekali. Misalnya kamu menaik kendaraan bermotor, nah bensinnya habis, nah tentunya apakah bensinnya masih ada, nah ini, atau bahan bakarnya masih ada. Nah kalau habis ya tentunya harus beli, kalau masih ada ya tentunya tinggal dinyalakan dan berangkat. Nah itu seperti itu ya. Nah itu untuk contoh dari algoritma percabangan. Itu nanti seperti itu. Kemudian untuk algoritma percabangan ini tidak lepas dengan kejadian bersyarat. Tandanya siapa? Jika dan maka. Nah, jika bagaimana, maka bagaimana. Nah, itu seperti itu ya. Ini adalah kondisi ya. Jadi syaratnya seperti itu. Jika bagaimana, nanti maka bagaimana. Itu seperti itu ya. Itu untuk percabangan. Oke, untuk selanjutnya ini Pak Guru berikan strukturnya dalam percabangan ya. Jadi di sini menggunakan simbol decision atau keputusan. Ya, di dalamnya ini adalah kondisi. Nah, kondisi ini termasuk tadi itu syaratnya yaitu ada jika, kemudian hasilnya adalah maka. Jika kondisinya adalah benar, maka pernyataan yang akan dikerjakan. Jika kondisinya adalah salah, maka juga akan ke pernyataan yang dikerjakan karena salah. Itu seperti itu ya. Itu contohnya ya. Ini untuk struktur percabangannya. Jika kondisinya benar, maka pernyataan benar. Jika kondisinya salah, maka ke pernyataan yang salah. Kemudian dilanjutkan. Ini untuk contohnya. Misalnya kalian memasukkan PIN ATM ya, PIN ATM. Misalnya kamu memiliki ATM, kamu masukkan ATM, kemudian kamu ketikkan PIN ATM. Ya jika PIN-nya salah, bagaimana? Bisa masuk apa enggak? Nggak bisa masuk. Ya, kalau PIN-nya benar, baru bisa masuk. Nah itu untuk PIN ATM. Nah ini Pak Guru akan berikan contoh algoritma yang lain. Ini sebuah algoritma dirancang untuk memberikan bonus kepada karyawan yang berhasil mencapai target penjualan lebih dari 100 juta. Bonus diberikan kepada karyawan sebesar 1% dari omset penjualan yang dia capai. Nah itu. Nah langkah-langkahnya sih bagaimana? Ini seperti ini. Yang pertama ya memasukkan nama pegawai dulu, kemudian memberikan omset penjualan, besar omset penjualan, ya kemudian masukkan gaji pokok. Nah ini bonusnya diberikan nilai 0. Ya kemudian omset, jika omsetnya lebih dari 100 juta, maka, nah ini tadi yang sudah Pak Guru jelaskan ya, ini ya di struktur tadi, jika omset lebih besar dari 100 juta, maka kerjakanlah langkah berikutnya ya, hitung bonus 1% kali omset jual ya. Nah total gajinya tentunya ya gaji pokok ditambah bonus itu tadi. Nah itu untuk langkah-langkahnya ya. Untuk penjelasannya seperti ini. Dari langkah 1 sampai 4 tadi itu dilakukan secara runtut ya. Kemudian langkah 5-nya diperiksa. Ini menggunakan keputusan itu tadi, yaitu omset jual lebih besar dari 100. Jika iya maka proses bonus 1% kalikan omset jual. Nah itu setelah itu langsung ke langkah yang ke-6 ya. Nah berdasarkan urutan langkah bagaimana jika tidak ya bonusnya tidak, maka bonusnya 100% kali omset jual di skip atau dilompati, jadi tidak mendapatkan bonus. Itu seperti itu. Nah untuk flowchartnya, tampilan flowchartnya ini bagaimana? Nah ini flowchartnya ya, ini seperti ini. Nah untuk flowchartnya ini mulai ya biasa start menggunakan Terminator,
kemudian bawahnya ada read, nama, omset jual, ini membaca atau masukkan data, itu menggunakan data ya. Di sini kemudian bonus, ini menggunakan simbol proses. Nah, di sini nih, di sini untuk omset jual jika lebih besar 100 juta, jika iya maka bonus 1% dikalikan omset jual. Kemudian jika tidak, nah ini total gajinya, gaji pokok plus bonus. Ya, kemudian tuliskan total gaji. Kemudian selesai. Nah, itu untuk flowchartnya demikian. Ya, paham ya? Paham ya anak-anak ya? Halo? Paham, Pak. Ya, paham. Ya. Nah, itu untuk materi yang Pak Guru berikan kali ini. Oke, selanjutnya kalian ke langkah selanjutnya, yaitu mulai mengerjakan praktik, yaitu dengan cara membuka LKPD yang sudah Pak Guru share di yosda16mediadidik.com. Ya, sebelumnya Pak Guru akan membagi membagi kelompok ya, sesuai kelompok yang sudah Pak Guru pernah bagi ya, tentunya ya, dari kelompok 1 dari Adam Zaki sampai dengan Anastasia Putri, kelompok 2-nya Andini Febrianti sampai dengan Dewi Bima, kelompok 3-nya Ella sampai dengan Mita, kelompok 4-nya Muhammad Riyandi sampai dengan Nuriyah, kelompok 5-nya Rahmalia Putri sampai dengan Satria, kemudian kelompok 6-nya Sherly sampai dengan Yul ya. Ini untuk kelompoknya. Kemudian juga sudah Pak Guru kelompokkan dalam WA group ya, dalam WA group. Nah, ini ada kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Ini sudah Pak Guru share di WA group. Ya, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Nah, nanti kalian bisa bekerja sama ya dengan kelompoknya masing-masing ya, kemudian nanti kalian bisa mengerjakannya di tempat teman kalian atau di warnet ya, atau di persewaan komputer kalau yang nggak memiliki. Nah, itu nanti kalian bisa kerjakan ya. Sebelumnya akan Pak Guru jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Saya share dulu ya untuk cara mengerjakan LKPD-nya. Sudah kelihatan? Halo? Sudah. Ya, Pak Guru jelaskan ya. Ini adalah lembar pertama untuk LKPD-nya, yaitu sampul ya. Kemudian lembar keduanya di sini ada nama ya. Namanya siapa saja diisi sama tanggalnya, kelompoknya juga ya. Kemudian untuk modulnya ini sesuai dengan modul yang sudah Pak Guru share juga di yosda16mediadidik.com. Kemudian ada kegiatan 1, ini kegiatannya cuma 1 ya, kegiatan A, B, C, dan D. Nah, untuk kegiatan yang A di sini kalian sudah ada algoritma bahasa natural. Nah, ini nanti kalian tinggal membuat flowchartnya saja ya. Kemudian yang B-nya di sini ada soal cerita, kalian membuat flowchart dan algoritma bahasa natural nanti ditulis di lembar jawabnya sini ya. Kemudian yang C ada soal cerita juga, nanti kalian kerjakan juga flowchartnya dan bahasa natural. Kemudian yang terakhir yang D ini juga ada soal cerita, nah kalian kerjakan juga bahasa natural dan flowchartnya, kemudian nanti ditempel di lembar jawaban. Nah, ini kemudian nanti kerjakan, kemudian nanti dikirimkan ke yosda16mediadidik.com. Nanti Pak Guru download, kemudian nanti kalian bisa presentasi yang Pak Guru download nanti ya. Paham ya? Paham ya anak-anak? Ya. Ya. Nah, nanti kalian bisa bekerja sama ya dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakannya di tempat teman kalian atau di warnet ya, atau di persewaan komputer kalau yang nggak memiliki. Nah, itu nanti kalian bisa kerjakan, kemudian nanti kalian kumpulkan kembali di yosda16mediadidik.com. Nanti akan Pak Guru download untuk LKPD tersebut ya, sehingga nanti
Pak Guru bisa mengambil salah satu untuk bisa dipresentasikan. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan ya, saya berikan waktu. Silakan, selamat bekerja. Ya, kita lanjutkan. Untuk LKPD sudah ada yang di-share? Sudah ya? Sudah ada ya. Ini akan coba saya download ya yang sudah di-share. Ya, oke, yang sudah di-share silakan nanti dipresentasikan ya. Pak Guru minta presentasi dari yang sudah nge-share. Nanti saya share screen dulu. Ya, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, silakan dipresentasikan untuk LKPD yang sudah di-share berikut. Ya, silakan. Untuk kegiatan A, silakan. Salah satu Presentasi menjelaskan. LKPD kegiatan A. 1. Mulai ditulis menggunakan simbol terminator. 2. Periksa apakah kabel-kabel sudah terpasang dengan benar. Ditulis menggunakan simbol keputusan. 3. Ya. Hidupkan stabilizer voltage jika ada. Ditulis menggunakan simbol proses. Ya. 4. Hidupkan CPU dengan menekan tombol power pada CPU. Ditulis menggunakan simbol proses. Ya. 5. Hidupkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Ditulis dengan menggunakan simbol proses. Ya. 6. Tunggu hingga proses booting selesai sampai muncul layar desktop. Ditulis menggunakan simbol proses. Ya. 7. Komputer sudah siap dipakai. Ditulis menggunakan simbol proses. Ya. Berikan aplaus 8. untuk ya. 8. Selesai. Ditulis menggunakan simbol terminator. Oh iya ya, berikan aplaus untuk yang sudah mempresentasikan. Masih dari kelompok tersebut ya, karena yang Pak Guru download ya hanya kelompok tersebut. Nah, kemudian untuk kegiatan B-nya silakan dipresentasikan ya. Untuk kegiatan B silakan dipresentasikan dari kelompok tersebut. Siapa ya kelompoknya ya tadi ya? Andini, Arifai, Bayu, Budi, Diki, Dwi Bima. Silakan untuk dipresentasikan. Yang B-nya ini. Presentasi LKPD kegiatan B. Ya. Mulai ditulis menggunakan simbol terminator. Masukkan jumlah belanja ditulis menggunakan simbol data. Diskon 0 ditulis menggunakan simbol proses. Jika jumlah belanja 200.000, maka loncat ke langkah 6, ditulis menggunakan simbol keputusan. Jika jumlah belanja 200.000, maka loncat ke langkah 7, ditulis menggunakan simbol keputusan. Diskon, jumlah belanja 5/100, ditulis menggunakan simbol proses. Total belanja, jumlah belanja diskon, ditulis menggunakan simbol proses. Cetak total belanja ditulis menggunakan simbol proses. Selesai, ditulis menggunakan simbol terminator. Ya, terima kasih. Berikan aplaus ya untuk yang sudah mempresentasikan. Ya, oke. Kemudian untuk selanjutnya, untuk yang C, silakan dipresentasikan. Masih dari kelompok tersebut. Ya, siswa yang lain silakan. Ya, dari kelompok tersebut silakan untuk bisa dipresentasikan untuk kegiatan C. Silakan. Halo anak-anak. Halo. Ya, yang C silakan dipresentasikan. Yang C silakan dipresentasikan. Presentasi LKPD kegiatan 1. Mulai ditulis menggunakan simbol terminator. 2. Masukkan jumlah belanja ditulis menggunakan simbol data. Diskon sama dengan 0 ditulis menggunakan simbol proses. 4. Jika jumlah belanja kurang dari 500, maka loncat ke langkah 6 ditulis menggunakan simbol keputusan. 5. Jika jumlah belanja lebih dari 500, maka loncat ke langkah 7 ditulis menggunakan simbol keputusan. 6. Diskon sama dengan jumlah belanja 25 atau 100, loncat ke langkah 8 ditulis menggunakan simbol terminator. 7. Diskon sama dengan jumlah belanja 20 atau 100 ditulis menggunakan simbol proses. 8. Total belanja sama dengan jumlah belanja diskon ditulis menggunakan simbol proses. 9. Cetak total belanja. 10. Selesai ditulis menggunakan simbol terminator. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk yang sudah mempresentasikan. Ya, untuk selanjutnya, untuk kegiatan D, langsung saja dipresentasikan. Ya, di situ ada persewaan mobil. Ya, ada 3 jenis mobil, Avanza, Innova, dan Alphard.
Alphard. Nah, itu ada harganya masing-masing ya. Silakan untuk dipresentasikan. Untuk yang D silakan. Siapa? Ayo siapa? Siapa Yang nih? D, yang D. Iya yang D. Ayo yang D. Gerak. Presentasi LKPD kegiatan D. 1. Mulai ditulis menggunakan simbol terminator. 2. Masukkan nama penyewa, masukkan jumlah hari, masukkan jenis mobil, ditulis menggunakan simbol data. 3. Apakah jenis mobil? Jika Avanza, ya maka loncat ke langkah 6, ditulis menggunakan simbol keputusan. 4. Apakah jenis mobil Fortuner? Jika iya, maka loncat ke langkah 7, ditulis menggunakan simbol keputusan. 5. Biaya sewa 300 kali jumlah hari, ditulis menggunakan simbol proses. 6. Biaya sewa 500 dikali jumlah hari, ditulis menggunakan simbol proses. 7. Biaya sewa 700 kali jumlah hari, ditulis menggunakan simbol proses. 8. Cetak biaya sewa, ditulis menggunakan simbol data. 9. Ditulis menggunakan simbol terminator. Iya, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan ya, berikan aplaus. Kemudian itu adalah untuk LKPD yang sudah jadi, dan yang belum jadi mohon untuk diselesaikan, kemudian diupload di yosdam16mediadidik.com ya. Nanti akan Pak Guru koreksi semuanya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini tentunya ada evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Evaluasinya adalah melalui kuisis ya. Untuk evaluasinya melalui kuisis. Akan Pak Guru set dulu untuk kuisnya ya. Saya share lewat pesan ya. Silakan untuk masuk ke kuis, sudah saya share lewat pesan. Silakan cepat ya. Budi sudah bergabung, yang lainnya ayo menyusul. Andini sudah bergabung, Nita sudah bergabung, Ella Febi sudah bergabung, Amanda Artika sudah bergabung. Ayo menyusul yang lainnya. Alhamdulillah, Anastasia, Mai, Lang, ayo ditunggu. Ayo ditunggu yang belum masuk. Ayo ditunggu yang belum masuk. Mulai ya. Oke, mulai. Andini di atas. Lang di atas. Anastasia. Andini di atas. Andini nomor 1, Lang nomor 1, Andini nomor 1, Lang nomor 1, Amanda nomor 2, Andini nomor 1, Lang nomor 2, Budi nomor 1, masih Budi nomor 1. Iya, Budi nomor 1. Ayo Ananda, Fahrisa, semangat. Ayo Ananda.
Ya, selesai. 3 Andini, 2 Mita, 1 juara, 1 Budi. Ya, ya saya unduh dulu hasilnya. Saya save. Ya, ini hasil kalian dalam bentuk Excel-nya ya. Di sini untuk analisanya sudah ada ya. Yang di blok merah itu ya, sebentar saya share screen dulu. Ya, saya share screen dulu untuk kalian. Ya, kelihatan? Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Ya, ini hasilnya tadi yang sudah kalian kerjakan. Ada Kelihatan, Pak. ya, ada beberapa soal dan di sini ada yang di blok merah ya. Merah apa? Merah. Nah, ini yang jawabannya salah ya. Punyanya Amanda, ada Ella, kemudian Maimunah, kemudian Alhamdika ya, jawabannya salah. Kemudian terakhir Anastasia dan Ananda Fahrisa. Ini untuk jawabannya. Yang di blok merah itu yang salah ya. Ya, demikian ya. Untuk jawabannya kalian sudah tahu semuanya ya. Nah, ya. Nah, untuk hasil nilai dari LKPD-nya itu nanti akan saya share juga di Yosda 16 Media Didik. Di situ sudah ada untuk kolom nilainya. Ya, oke. Ya, sudah paham semuanya ya? Paham. Ya, sudah paham. Ya, selanjutnya Pak Guru akan memberikan refleksi dari pembelajaran yang sudah kalian dapatkan. Ya, ada pertanyaan di sini. Apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Pengertian logika dan algoritma. Ya, Cara membuat flowchart. ya. Cara membuat Lainnya, algoritma. ada yang bisa? Ya, cara membuat algoritma. Yang terakhir, Cara membuat ada? flowchart. Ya, Cabangan. cara membuat flowchart percabangan. Ya, ini yang intinya. Ya, yaitu membuat flowchart percabangan. Itu untuk yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini. Oke, bagaimana dengan pembelajaran yang telah kalian laksanakan hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan sekali. Ya, menyenangkan. Ya, pembelajaran yang kalian dapatkan. Oke, silakan salah satu untuk memberikan kesimpulan untuk pada proses pembelajaran kali ini. Silakan. Ella, silakan berikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Dengan belajar materi logika dan algoritma, maka kita dapat membuat keputusan dengan berpikir yang benar, dapat membuat urutan langkah dalam menyelesaikan masalah, dan dapat membuat diagram alir. Ya, berikan aplaus untuk Ella yang sudah memberikan kesimpulan yang pada pembelajaran kali ini. Oke, nah bagi siswa nanti yang nilainya masih di bawah KKM, itu nanti kalian bisa mengikuti remedial. Ya, remedialnya itu dengan cara mengerjakan kembali soal yang tadi di yosda16mediadidik.com. Nah, kemudian untuk kalian yang sudah mencapai KKM bisa memperoleh pengayaan atau materi tambahan mengenai logika dan algoritma. Itu nanti kalian juga bisa download di yosda16mediadidik.com ya. Nah, itu nanti kalian buka, kalian baca-baca ya, kalian kerjakan soalnya. Kalau ada soalnya itu semuanya ada di yosda16mediadidik.com. Nah, untuk materi pembelajaran selanjutnya itu nanti kalian mempelajari terkait dengan peta minda ya. Peta minda itu materi pembelajaran yang akan datang ya. Sudah paham semuanya ya? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang untuk penutup, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selamat siang. Siap. Ya, silakan kalian untuk bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama.